Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Di video untuk testimoni yang channel YS kemarin yang ses bocil sekitar 7 sentian yang mau dijadikan uji coba untuk maggot red seeker, tuh ada yang komentar banyak sih, bukan cuma 1, 2, 3 komentarnya. Bang, coba jangan hanya YS, treatment di varian red maru. Sebenarnya di Cana red maru itu untuk size kecil sudah pernah ada di video sebelumnya, dan untuk Cana red maru varian kecil itu kebetulan bahannya saya nggak ada, dan juga tempatnya juga di sini sudah rata-rata sudah full semua teman-teman. Dan nanti tapi saya tunjukkan nanti ke kalian untuk Cana varian red itu size-nya yang kecil-kecil under 10 sentian. Dan sekarang saya mau kasih tip kepada kalian, karena ini sering sekali atau banyak sekali terjadi, terutama khususnya di varian Cana red. Yang sering banyak terjadi itu berpudar di area bagian bawahnya. Dan yang sering terjadi juga berpudar meskipun tidak diapa-apain. Contohnya digoda ataupun tidak digoda, itu tetap barnya pudar. Satu. Terus kemudian yang kedua, biasanya yang sering banyak terjadi Cana varian red maru itu teman-teman, pada saat ikan didiemin, tidak digoda atau tidak diapa-apain, itu barnya muncul. Dan ketika digoda atau di flaringkan, misalnya pakai tangan ataupun juga pakai patung ataupun juga pakai kaca, itu barnya pudar, terutama di area bagian bawahnya teman-teman. Dan sekarang saya kasih tip ke kalian bagaimana cara menebalkan bar, terutama di varian Cana red maru itu barnya yang pudar. Dan mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan ke ikan kalian dan juga ada hasilnya teman-teman. Oke, yuk ke sana. Dan ini untuk kiriman sebagian hari ini yang sudah selesai di packing, sebagian lagi masih di packing di dalam teman-teman. Oke, yuk saya kasih contoh ke sini. Ikannya kebetulan ada di luar. Cana si varian red itu ada di area sini teman-teman. Nih sebentar saya shoot ya sebelum ke pembahasan mengenai berpudar. Nih saya shoot sebentar. Nih Cana red bocil under 10 sentian. Saya 10 sentian nih teman-teman, itu sudah merah. Tapi saya tidak mau bahas ini. Ini lagi, coba sini. Itu size-nya 10 sentian, itu sudah merah. Cabung tiap bar sudah mulai ngisi teman-teman. Oke, yuk lanjut. Saya tidak mau bahas itu. Yang mau saya bahas video kali ini yaitu mengenai bar pudar. Sebelumnya kameramen coba shoot, kita pakai lampu biasa, nggak pakai lampu-lampu jahat ya. Ini ikannya teman-teman. Ikan yang ini lucunya, yang dulu sempat mau saya jual, harganya cukup murah karena cabungnya juga nggak ada, terus barnya sangat pudar, malah bener-bener pudar. Nanti saya sepil ya. Ini saya mau jual murah, itu nggak ada yang mau. Tapi kalau sekarang sudah kondisinya kayak gini, ya jangan ngarep lah untuk mendapatkan harga murah teman-teman. Ini barnya sudah sangat tegas, dan cabung itu tiap bar dan sisi-sisi bagian dalamnya itu sudah mulai terisi teman-teman. Untuk size-nya ini sekitar 15-16 sentian. Ini masih sangat kecil dan warnanya sudah sangat merah ya. Dan untuk barnya itu sudah pekat sekarang ya. Untuk ikan varian red ini barnya pudar ketika dimainin pakai patung atau ketika dimain pakai tangan seperti ini teman-teman. Itu barnya langsung tiba-tiba hilang. Dan cara yang saya lakukan itu, untuk ikan ini kemarin ada di indoor atau di dalam rumah, dan saya tidak menggunakan background. Habis itu selang beberapa bulan kemudian saya ganti ke background putih. Habis itu saya kasih full ketapang, ternyata hasilnya tetap sama. Kemudian saya coba pindahkan ke luar, ini di area luar ya.
tapi bukan di outdoor teman-teman. Ini tetap posisinya di indoor karena di area sini itu tidak terkena sinar matahari. Sedikit pun nggak ada teman-teman. Nggak ada sinar matahari. Kemudian saya menggunakan pasir malang hitam, itu bagian bawah ya. Tuh. Kotorannya sampai banyak sekali itu. Itu jarang saya kuras. Saya menggunakan pasir malang hitam dan backgroundnya saya menggunakan full hitam juga. Dan saya treatment ini untuk menaikkan barnya itu semenjak dari dalam ruangan itu saya pindah ke luar itu sekitar 1 bulan. 1 bulan, dan sekarang setelah barnya naik dan kemudian cabung tiap sisi itu juga sudah ngisi. Selanjutnya yaitu saya menggunakan ketapang pekat. Dan kenapa saya bikin konten sekarang? Karena saya menunggu ketapangnya ini sampai bening teman-teman. Ini kemarin saya kasih ketapang pekat, jadi nggak mungkin ya saya membuat konten atau ngasih tip ke kalian kalau ikannya itu nggak begitu kelihatan. Begitu sih. Caranya cukup simpel, dan cara ini terkadang itu meskipun diterapkan ke ikan kalian, misalnya kalian punya kasus yang sama, itu belum tentu bisa. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya bilang apa adanya ya teman-teman. Karena banyak kasus, meskipun menggunakan pasir hitam, background hitam, itu barnya tetap pudar teman-teman. Yang paling berpengaruh dan yang paling sangat saya rasakan, selain menggunakan ketapang pekat, background hitam, pasir hitam, terus yang paling berperan penting itu pakannya teman-teman. Untuk pakan sendiri, bagi kalian yang sering nonton di channel Mifada Hobby mungkin sudah tahu saya menggunakan pakan Maggot Seeker, dan alhamdulillah ikan yang ada di Mifada Predator Fish menggunakan Maggot Seeker itu barnya tebel-tebel. Seperti ini saya kasih contoh ya. Kasih contoh si Cana YS. Nih YS. Ini size-nya sekitar 15-16 sentian. Ini sudah warnanya oranye ya. Sudah oranye, mentalnya galak, dan barnya kayak di spidol. Tuh. Jelas nggak kameramen? Tuh. Tuh sangat pekat. Dan saya kasih contoh juga sebelahnya, sini, di area sini. Saya kasih lihat yang sudah agak bening ya. Karena saya menggunakan di sini, itu semuanya menggunakan ketapang pekat teman-teman. Nih, barnya kayak di spidol. Tuh. Tuh sangat pekat ya. Batiknya cakep itu juga. Warna badannya itu sudah oranye juga. Di bagian bawah itu sudah oranye, mata merah. Batiknya itu cakepnya. Sampai ekor-ekornya itu batiknya cakep. Oke, yuk balik lagi ke sini. Faktor utama bagi saya itu di pakan. Nanti saya kasih filenya sebelum before afternya, jadi teman-teman biar tahu, dan mudah-mudahan nanti setelah saya cari itu ada, dan mudah-mudahan masih belum terhapus, dan biar tahu hasil progresannya sebelum dan sesudah di treatment. Yaitu background, pasir, terus ketapang, dan yang terakhir yaitu pakan. Dan lihat perbedaannya. Nanti misalnya kalian coba dengan cara seperti ini, menggunakan pasir malang hitam, menggunakan background hitam, itu nggak berhasil, kalian coba di tanpa background teman-teman. Karena seperti apa yang saya sampaikan, meskipun cara saya seperti ini berhasil, belum tentu ketika diterapkan ke ikan kalian itu belum tentu berhasil. Jadi upayakan kenyamanan ikan. Kalau ikannya sudah merasa nyaman, itu biasanya akan naik dengan sendirinya. Misalnya kalian di awal itu menggunakan background hitam, pasir hitam, tapi tetap pudar, coba ke background putih atau tanpa background. Dan yang terakhir, barangkali kalian masih belum coba, silahkan kalian coba menggunakan tanpa background di semi outdoor. Tapi saran saya untuk di semi outdoor sendiri, karena kadang suhu panas matahari kita nggak tahu. Jadi saran saya itu menggunakan akuarium yang agak besar, airnya agak dibanyakin, lalu kasih tumbuh-tumbuhan sedikit lah teman-teman, biar
airnya itu tetap adem atau tetap dingin. Jadi kalian sudah tidak was-was lagi ikan atau air bakal kepanasan. Jadi kalian harus coba-coba sendiri dan lakukan dengan treatment atau cara yang berbeda daripada treatment yang sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja tip yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam hormat dan sukses selalu progresnya.